Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Mustika Putri, nomor BP 18 101152610188 dari kelas SI 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari jurnal yang berjudul Pengembangan Learning Management System menggunakan Framework CodeIgniter dan AngularJS di PT XYZ oleh Denti Benita Putri. Di sini, Learning Management System disingkat dengan LMS. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai identifikasi masalah, di mana pada jurnal ini identifikasi masalah yang saya temukan yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta asesmen kompetensi pegawai yang tidak efektif dan membutuhkan teknologi. LMS yang diterapkan saat ini hanya mengakomodasikan sebahagian dari proses bisnis. Selanjutnya, terdapat banyaknya kesalahan dan error terkait proses bisnis tersebut, serta belum memiliki dokumentasi lengkap pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Poin kedua yaitu analisis sistem, di mana PT ini memerlukan implementasi sistem-sistem pendukung lainnya guna mempermudah sistem pengolahan data master, serta memerlukan penambahan dan pengembangan fitur-fitur untuk penyempurnaan proses pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan. Sistem juga dikembangkan guna mempermudah perusahaan dalam pengaturan penjadwalan, kebutuhan lab, serta kebutuhan servis lainnya, dan menggunakan metode System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC yang merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem berkaitan khusus pada kemajuan usaha analisis dan desain. Terakhir, metode dengan model inkremental, di mana metode ini menghasilkan inkremen yang memberikan fungsionalitas lebih baik kepada customer. Poin selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional di sini selain LMS yang merupakan integrasi dari sistem, ada framework Bootstrap yang berperan pada bagian desain web yang bersifat responsif pada platform, dan ada framework AngularJS yang berperan pada peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi serta pada testing atau perawatan aplikasi web. Yang selanjutnya ada framework CodeIgniter, yaitu pemrograman web berbasis bahasa PHP. Dan terakhir MySQL yang dibuat untuk keperluan sistem database yang cepat dan tepat. Kemudian kebutuhan non-fungsional itu terdiri dari user atau hak akses pengelolaan pengguna, dan pengelolaan course, pengelolaan bahan ajar atau resource, pengelolaan aktivitas atau activity, pengelolaan nilai atau grade, dan penampilannya atau menampilkannya disebut scores, dan ada transkrip dan pengelolaan visualisasi e-learning, dan terakhir yaitu browser. Nah, pada perancangan itu terdapat dua, yaitu perancangan struktur navigasi dan perancangan tampilan. Pada jurnal ini, perancangan struktur navigasinya itu bisa kita lihat pada gambaran pertama yang akan saya jelaskan yaitu ini, flowchart learning management system, di mana flowchart atau disebut juga dengan diagram alir digunakan pada perancangan LMS, Learn Management System.
untuk menggambarkan alur di dalam program secara logika. Berikut merupakan flowchartnya. Nah, yang pertama, flowchart Large Management System secara keseluruhan. Flowchart ini mewakili setiap modul yang dikerjakan karena pada setiap modulnya memiliki alur yang sama, di mana hal pertama yang dilakukan adalah melakukan login di sini dengan menginputkan username dan password yang terdaftar pada database. Jika username dan passwordnya sesuai, sistem akan memverifikasi apakah sesuai atau cocok dengan ketentuan yang ada pada database. Jika sesuai, sistem akan memproses halaman dashboard LMS. Jika sesuai, sini akan lanjut dashboard LMS admin ya. Nah, jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan error di sini. Jika tidak sesuai, dia akan kembali ke sini menampilkan pesan error dan tetap meminta masukkan username dan password yang sesuai. Ketika memilih menu, sistem akan mengecek akses menu tersebut. Jika memiliki akses menu yang dipilih, maka sistem akan menampilkan halaman menunya. Sini ya, halaman menunya. Jika sesuai, akan lanjut. Kalau di sini, ini, ketika memilih menu dan dicek, maka sistem akan menampilkan halaman menu yang dipilih, dan sebaliknya jika tidak, akan muncul pesan error dan dapat diakses belum ditambahkan. Pada halaman menu dapat memilih aksi yang ditentukan, yaitu ada tambah, add, edit, serta delete. Jika memilih aksi add atau edit, maka sistem akan menampilkan form untuk melakukan kedua aksi tersebut dan menginput atau mengedit data. Apabila aksi yang dilakukan berhasil, sistem akan menampilkan kembali ke halaman utamanya. Apabila tidak, sistem akan menampilkan validasi. Logout dapat dilakukan apabila tidak memiliki aksi atau menu lainnya. Ini ya, logout. Nah, selanjutnya itu ada gambar yang kedua. Ini, yaitu proses model inkremental, di mana proses inkremental berfokus pada pengiriman produk yang bersifat operasional pada setiap tahapan. Proses ini dituang ulang mengikuti proses ini diulang terus gitu. Bisa kita lihat proses 1, 2, 3 dan 4-nya itu sama ya, sama. Proses ini diulang mengikuti pengiriman produk yang dihasilkan dari tiap-tiap tahap hingga produk bersifat lengkap yang dihasilkan di bagian akhir proses pengembangan perangkat lunaknya. Dalam hal ini, model proses inkremental berfokus pada pengiriman produk operasional pada setiap tahap. Nah, produksi versi awal seringkali merupakan versi yang relatif lebih sederhana. Sini proses awalnya. Sedangkan produk-produk ini digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna dan dapat digunakan untuk menyediakan kerangka kerja yang dilakukannya evaluasi selanjutnya oleh pengguna. Selanjutnya yaitu perancangan struktur navigasi. Selanjutnya perancangan tampilan atau halaman yang ditampilkan dari sistem. Pertama yaitu perancangan halaman utama modul. Ini ya, rancangan halaman utama modul master materi.
Nah, di mana pada rancangan halaman utama modul master materi ini merupakan halaman utamanya. Pada halaman utama ini terdapat daftar list materi untuk kegiatan pembelajaran atau pelatihan. Selain itu, halaman ini digunakan sebagai penghubung untuk melakukan aksi add, edit, dan delete. Nah, daftar list untuk materinya tuh ya di sini ya, bisa kita lihat ada jenis materi, kode materi, durasi, nilai minimum, status, dan aksi. Pada halaman selanjutnya yaitu halaman add atau tambah materi, dimana pada halaman ini terdapat atau terdiri dari kolom-kolom field inputan yang akan kita isi. Di sini ada kode materi, materinya, durasi, nilai minimumnya. Secara umum rancangan halaman add pada halaman modul lainnya itu sama, bedanya cuma terletak pada kolom fieldnya. Selanjutnya rancangan halaman edit modul. Nah, di sini itu sama dengan halaman add, yaitu halaman sebelumnya. Bedanya ya cuma pada field-fieldnya. Bisa kita lihat di sini dari data-data fieldnya sudah ditampilkan pada data sebelumnya, itu data add. Nah, halaman selanjutnya atau halaman terakhir yaitu rancangan alert delete. Nah, dimana di sini kita bisa menghapus atau melakukan edit, kemudian menghapus data-data yang salah atau tidak sesuai. Di sini dia akan mengkonfirmasi ulang apakah data itu akan dihapus. Kita bisa pilih OK atau batal, cancel ya. Nah, terakhir itu tampilan dari halaman utamanya itu bisa kita lihat seperti ini. Kurang jelas ya. Ya, seperti inilah lebih kurang ya halaman utama atau indeks modul master materi. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Semoga presentasi yang saya bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.